kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, ada sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan datang dari ruang rapat DPR. Pengakuan ini bukan datang dari daerah yang miskin sumber daya alam, bukan juga dari daerah yang sedang dilanda krisis ekonomi, tapi justru datang dari sebuah provinsi yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu bintang baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi yang tanahnya menyimpan nikel, komoditas yang disebut-sebut sebagai emas hijau abad ini. Namun di hadapan anggota DPR, Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda, menyampaikan keluhan membuat banyak orang mengerutkan dahi. Katanya daerah yang dipimpinnya kesulitan membayar gaji P3K hingga akhir tahun. Sebentar, kalau daerah penghasil nikel saja mulai pusing memikirkan gaji pegawai, bagaimana kabar daerah yang tidak punya tambang? Ini seperti melihat seseorang datang mengendarai mobil mewah, lalu berkata, dompetnya kosong. Tentu saja kita perlu melihat persoalannya lebih dalam, saudara-saudara. Apakah memang kas daerah sedang tertekan? Apakah ada masalah dalam pembagian hasil kekayaan alam? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola anggaran kita? Sebelum kita bedah lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Gubernur Sherly Joanda di DPR. Silakan menyaksikan. Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu, bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil, dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar langsung pernyataannya, dan jujur saja pernyataan ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena yang sedang kita bicarakan bukan sembarang daerah. Ini Maluku Utara, bos. Salah satu epicentrum industri nikel Indonesia. Jadi bagaimana mungkin daerah yang berdiri di atas gunungan sumber daya alam justru mengaku kesulitan membayar pegawai? Mari kita bedah satu persatu. Pertama-tama kita harus sepakat pada satu hal.
Ketika mendengar Maluku Utara kesulitan membayar P3K, sebagian besar masyarakat pasti akan terkejut. Karena dalam beberapa tahun terakhir, nama Maluku Utara hampir selalu muncul dalam berita-berita ekonomi yang positif. Kita mendengar tentang ledakan investasi, kita mendengar tentang pembangunan smelter, kita mendengar tentang hilirisasi, dan kita mendengar tentang nikel yang menjadi komoditas masa depan dunia. Bahkan tidak sedikit pejabat yang menjadikan Maluku Utara sebagai contoh keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia. Lalu muncul pertanyaan yang sangat sederhana, saudara-saudara. Kalau ekonomi tumbuh pesat, kalau investasi masuk besar-besaran, kalau sumber daya alamnya melimpah, mengapa pemerintah daerah masih kesulitan membayar gaji P3K? Nah, disinilah kita perlu memisahkan dua hal yang sering dianggap sama oleh publik, yaitu antara daerah yang kaya sumber daya dan pemerintah daerah yang kaya anggaran. Kedengarannya mirip, saudara-saudara, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Bayangkan ada sebuah rumah yang berdiri di atas tanah yang mengandung emas. Secara teori rumah itu sangat kaya. Tetapi kalau pemilik rumah tidak memiliki akses terhadap emas tersebut atau hanya mendapat sebagian kecil dari hasil penjualannya, maka kehidupan sehari-harinya belum tentu makmur. Kurang lebih seperti itu gambaran yang mungkin terjadi. Sebab ketika nikel ditambang, ketika smelter beroperasi, ketika ekspor meningkat, tidak seluruh nilai ekonomi itu otomatis masuk ke APBD provinsi. Sebagian masuk ke perusahaan, sebagian menjadi penerimaan pemerintah pusat, sebagian lagi masuk dalam berbagai mekanisme perpajakan dan bagi hasil yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh pemerintah daerah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya angka pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan kas daerah. Dan ini sebenarnya bukan fenomena baru ya. Sudah cukup lama muncul kritik bahwa daerah-daerah penghasil sumber daya alam seringkali hanya menjadi lokasi produksi. Sementara nilai tambah terbesar justru mengalir ke tempat lain. Kalau memang itu yang sedang terjadi, maka persoalan yang disampaikan Gubernur Sherly Djuanda bukan sekedar masalah Maluku Utara. Ini adalah persoalan desain hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Tetapi tunggu dulu saudara-saudara, ada sisi lain yang juga harus dibahas. Karena tidak adil jika seluruh kesalahan langsung diarahkan kepada pemerintah pusat. Kita juga perlu bertanya, apakah pemerintah daerah sudah menghitung dengan cermat kemampuan fiskalnya ketika menerima atau mengusulkan formasi P3K? Karena bagaimanapun juga setiap pegawai yang diangkat membawa konsekuensi anggaran jangka panjang. Gaji harus dibayar, tunjangan harus dibayar, hak-hak kepegawaian harus dipenuhi, dan itu bukan hanya 1 atau 2 bulan, melainkan bertahun-tahun. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada ketidaksesuaian antara jumlah pegawai yang direkrut dengan kemampuan anggaran yang tersedia? Kalau jawabannya iya, maka masalahnya tidak lagi semata-mata soal pembagian hasil tambang, tetapi juga soal perencanaan anggaran. Disinilah persoalan menjadi semakin menarik, karena publik seringkali hanya melihat hasil akhirnya. Pegawai diangkat, semua senang, semua bersorak, dan semua menganggap semua masalah selesai. Padahal tantangan sebenarnya baru dimulai setelah surat keputusan pengangkatan keluar. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana merekrut, tapi bagaimana membayar dan bagaimana memastikan pembayaran itu berkelanjutan. Nah, sekarang mari kita lihat paradoks yang lebih besar. Indonesia saat ini sedang sangat bangga dengan agenda hilirisasi ya. Kita diberitahu bahwa hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai tambah. Semua itu tentu benar. Tetapi saudara-saudara, jika di saat yang sama daerah penghasil tambang tersebut masih mengeluhkan keterbatasan fiskal untuk membayar pegawai, maka muncul pertanyaan yang sah untuk diajukan. Siapa yang sebenarnya paling menikmati hasil hilirisasi?
Apakah masyarakat sekitar? Apakah pemerintah daerah? Apakah pemerintah pusat? Ataukah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor tersebut? Ya, pertanyaan ini penting karena tujuan akhir pembangunan bukan sekedar menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan salah satu indikator paling sederhana dari kapasitas fiskal sebuah daerah adalah kemampuannya membiayai pelayanan publik dan membayar aparatur yang bekerja untuk masyarakat. Kalau aspek dasar seperti itu saja mulai mengalami tekanan, maka tentu publik berhak meminta penjelasan. Sekali lagi, ini bukan soal menyerang satu pihak, bukan soal menyalahkan satu gubernur, bukan soal menyalahkan pemerintah pusat, tetapi soal memahami apakah sistem yang kita bangun saat ini benar-benar mampu mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan fiskal daerah. Karena kalau tidak mampu, kita akan terus melihat fenomena yang sama berulang-ulang. Daerah yang kaya, rakyat melihat tambang di mana-mana, investasi datang silih berganti, pertumbuhan ekonomi melonjak, tetapi ketika APBD dibuka, ternyata ruang fiskalnya tetap sempit. Kecil dapatnya. Dan kalau itu yang terjadi, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi secara serius. Sebab kekayaan alam seharusnya tidak hanya terlihat dalam laporan investasi, tidak hanya terlihat dalam angka ekspor, tidak hanya terlihat dalam pidato-pidato pembangunan, tetapi juga harus terasa dalam kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, termasuk membayar para pegawai yang telah diangkat untuk melayani masyarakat. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah daerah bukanlah seberapa banyak sumber daya yang diambil dari tanahnya, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat yang hidup di atas tanah tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kasus yang disampaikan Gubernur Sherly seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Karena persoalannya bukan sekedar tentang gaji P3K, bukan sekedar tentang APBD, dan bukan pula sekedar tentang Maluku Utara. Yang sedang dipertanyakan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apakah daerah yang menghasilkan kekayaan alam dalam jumlah besar benar-benar ikut menikmati hasilnya? Ataukah mereka hanya menjadi penonton di atas tanah yang sebenarnya mereka miliki? Jika daerah penghasil nikel yang ekonominya tumbuh pesat saja masih mengeluhkan keterbatasan anggaran, maka wajar jika publik mulai bertanya, di mana sebenarnya manfaat terbesar dari ledakan sumber daya alam itu berlabuh? Tentu kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Fakta harus diuji, data harus dibuka, dan semua pihak harus diberi kesempatan menjelaskan. Namun satu hal yang pasti, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh berhenti hanya di ruang rapat DPR. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, tetapi keadilan dalam pengelolaan kekayaan bangsa. Sebab rakyat tidak hidup dari statistik pertumbuhan ekonomi. Rakyat hidup dari manfaat nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika daerah yang kaya sumber daya mulai mengeluhkan kemampuan membayar pegawai, maka sudah sewajarnya publik meminta jawaban yang lebih transparan. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah persoalan ini lebih disebabkan oleh sistem pembagian hasil antara pusat dan daerah? Atau justru ada masalah dalam pengelolaan anggaran daerah itu sendiri? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.